Cerita ini akan kami bagi menjadi 4 bagian, simak ceritanya sampai akhir. Bagian 1. Malam. Malam itu hujan turun dengan deras di sebuah desa kecil di pinggiran Bogor. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak menakutkan. Di dalam rumahnya yang sederhana, Dika duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat sambil menonton televisi. Ibunya sudah tidur, sementara ayahnya sedang dinas malam sebagai penjaga makam di pemakaman desa. Tiba-tiba, suara sirena ambulans melolong di kejauhan. Dika mengerutkan dahi. Jam 12 malam? Ambulans mana yang berkeliaran selarut ini? Desa mereka jarang sekali dilalui kendaraan medis di malam hari, kecuali ada kecelakaan atau kejadian luar biasa. Penasaran ia melangkah ke jendela dan mengintip keluar. Jalanan sepi. Hanya ada lampu jalan yang berkedip-redup. Namun, suara sirene itu semakin dekat. Detak jantung Dika berdegup lebih cepat. Beberapa detik kemudian, dari ujung jalan desa, sebuah ambulans tua melaju perlahan. Cat putihnya kusam dan penuh bercak karat. Lampu merahnya berkedip-redup seperti hampir mati. Namun, yang membuat bulu kuduknya meremang adalah tidak ada pengemudinya. Dika menahan napas. Ambulans itu melaju pelan melewati rumahnya, lalu berhenti tepat di depan gerbang. Hening. Sirene pun tiba-tiba mati, menyisakan suara hujan yang deras. Jantung Dika berdebar kencang. Ia bisa merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Tiba-tiba dari dalam ambulans itu terdengar suara lirih. Dika tersentak mundur. Suara itu begitu lemah, seperti bisikan seseorang yang hampir kehabisan napas. Ia menajamkan pendengarannya. Tolong, aku di dalam. Tangannya gemetar. Akal sehatnya mengatakan untuk segera masuk ke kamar dan pura-pura tidak melihat apapun. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu depan sedikit dan mengintip lebih jelas ke arah ambulans itu. Gorden putih di jendela belakang mobil itu sedikit tersingkap, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Seorang wanita. Wajahnya pucat, dengan mata yang penuh ketakutan. Bibirnya bergerak-gerak, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengetukkan jemarinya lemah ke kaca, seakan meminta tolong. Dika menelan ludah. Haruskah ia mendekat? Namun sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar, terlalu lebar, hingga rahangnya terlihat hampir copot. Matanya membelalak, menatap Dika dengan kosong. Lalu, dari dalam ambulans itu terdengar suara tawa. Bukan tawa manusia. Dika terhuyung ke belakang dan segera membanting pintu. Dengan napas tersengal, ia mengintip dari celah jendela. Ambulans itu masih di sana. Lampunya berkedip-kedip dan kini suara sirenenya menyala lagi. Lebih nyaring, lebih mengerikan. Seketika, ambulans itu melaju kencang, menyusuri jalan desa dan menghilang di tikungan. Dika berdiri terpaku. Dadanya naik turun. Apa yang baru saja ia lihat? Apa benar itu nyata? Ia baru saja menghela napas lega ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan pernah buka pintu lagi. Besapu. Bagian 2. Dika menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa yang mengirim ini? Dengan jantung berdegup kencang, ia mencoba membalas. Siapa ini? Namun, tak ada balasan. Hanya keheningan yang membuat malam terasa lebih mencekam. Dika menghela napas dalam-dalam mencoba menenangkan pikirannya. Ia meyakinkan diri bahwa ini mungkin hanya mimpi buruk atau halusinasi akibat terlalu lelah. Mungkin ambulans itu hanya mobil tua yang kebetulan lewat. Mungkin ada orang yang benar-benar butuh bantuan di dalamnya. Namun suara tawa itu, wajah wanita itu, Dika menggeleng. Ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan mencoba tidur. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, tapi tetap tak bisa memejamkan mata. Hujan masih turun, meski mulai mereda. Jendela kamarnya sedikit terbuka dan udara dingin masuk, membuat tubuhnya merinding. Suasana mencekam masih terasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Kemudian, tepat pukul 3 pagi, suara itu terdengar lagi. Dika langsung membuka mata. Sirene itu! Ia melompat dari tempat tidur dan berlari ke jendela. Napasnya tercekat. Ambulans tua itu kembali. Kali ini ia berhenti tepat di depan rumahnya. Dika merasa tubuhnya menegang. Lampu merah di atap ambulans berkedip-dip menciptakan bayangan aneh di sekitar. Kali ini kaca jendela belakang mobil itu lebih terbuka daripada sebelumnya. Namun tak ada siapa-siapa di dalamnya. Wanita tadi menghilang. Hanya ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dika menatap lebih lama, mencoba memastikan apa yang dilihatnya.
Lalu ia sadar ada sesuatu yang bergerak di dalam ambulans itu. Bukan manusia, sebuah tangan. Tangan kurus pucat dengan kuku panjang dan kotor. Jemari itu perlahan-lahan mencengkram tepi jendela, seakan hendak keluar dari dalam ambulans. Dika mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu ponselnya kembali bergetar. Pesan lain masuk. Jangan lihat keluar. Dika merasa jantungnya hampir copot. Seseorang benar-benar mengawasinya. Dengan panik, ia menjauh dari jendela dan membenamkan kepalanya di bawah selimut. Ia memejamkan mata erat-erat berharap semua ini segera berlalu. Namun tepat saat ia berpikir semuanya akan selesai, suara lain terdengar dari luar rumahnya. Bukan sirene, bukan suara tawa, tapi ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Dika menahan napas. Siapa yang datang sepagi ini? Ia tahu betul. Tak ada satupun tetangganya yang akan keluar rumah di jam segini. Ketukan itu semakin keras. Tok! Lalu suara itu terdengar. Lirih, hampir seperti bisikan. Buka pintunya, aku butuh bantuan. Dika mengenali suara itu. Suara wanita di ambulans tadi. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Ia memejamkan mata lebih erat, mencoba mengabaikan semuanya. Namun ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Duk, duk! Hingga tiba-tiba, hening. Semuanya terdiam. Tak ada ketukan, tak ada suara. Bahkan hujan pun terasa seolah berhenti. Dika membuka mata perlahan. Tak ada apa-apa. Namun saat ia menoleh ke jendela lagi, as of the manacled of the west, sesuatu. Bagian 3. Dika membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. Wanita itu ada di dalam kamarnya. Bayangannya terlihat jelas di pantulan kaca jendela, berdiri di pojokan kamar, mengenakan gaun putih kotor dan robek-robek. Rambutnya panjang, kusut menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya kosong. Bibirnya sedikit terbuka, seperti sedang berbisik sesuatu yang tak terdengar. Dika ingin berbalik, ingin lari keluar kamar, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menatap pantulan itu, berharap bahwa ini semua hanya ilusi. Namun wanita itu bergerak, perlahan. Dika bisa mendengar suara langkahnya di lantai kayu. Wanita itu semakin dekat. Dika memaksa tubuhnya untuk bergerak, tapi seluruh ototnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa menatap pantulan di jendela melihat sosok itu berjalan ke arahnya. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Wanita itu berhenti tepat di belakangnya. Masih dalam pantulan jendela, Dika bisa melihat dengan jelas bahwa mulutnya mulai bergerak. Bibirnya membuka dan menutup, seperti sedang berbicara. Tapi tak ada suara yang keluar. Kemudian, perlahan, senyuman yang lebar. Terlalu lebar. Tidak wajar. Dika merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Dan tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya. Tangannya yang kurus dan pucat bergerak perlahan ke arah bahu Dika. Dika merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Jari-jarinya. Dika ingin menjerit, ingin berlari, ingin melakukan apapun untuk melepaskan diri, tapi tubuhnya tetap bisa digerakkan. Lalu, tepat saat wanita itu hampir menyentuh lehernya, ting! Nada pesan ponselnya berbunyi. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Dika bisa kembali bergerak. Ia terhuyung ke belakang dan melihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Sudut kamar yang tadi dihuni wanita itu kini kosong. Tak ada jejak kehadirannya. Dengan tangan gemetar, Dika meraih ponselnya. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Jangan tatap matanya. Dika menelan ludah. Siapapun yang mengirim pesan ini tahu sesuatu. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara sirena ambulans terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih memekakkan telinga. Dika berlari ke jendela. Ambulans tua itu kembali, namun ada sesuatu yang berbeda. Pintu belakangnya terbuka, dan ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Sesuatu yang besar, hitam, merangkak dengan gerakan tak wajar. Tangannya panjang, kukunya mencakar aspal. Nafasnya berat, seolah membawa kematian bersamanya. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Dika. Dika langsung mundur dan menjatuhkan ponselnya. Tapi ia sempat melihat satu hal sebelum berlari ke pintu kamar. Weyu, ak, in actions. Neuf industry. Bagian 4. Dika berlari keluar kamar dengan napas tersengal, pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia lihat? Wanita itu atau makhluk itu? Dari luar, suara sirena ambulans semakin keras, seolah mendekat, seolah mengejarnya. Dika tidak tahu harus melakukan apa. Ibunya masih tertidur di kamar. Ia ingin membangunkannya, ingin lari keluar rumah. Tapi kemana?
Suara berat dari luar terdengar semakin jelas, seperti sesuatu yang menyeret tubuhnya di atas aspal. Lampu rumah tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti segalanya. Dika meraba-raba tembok mencoba mencari sakelar, tapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ia buru-buru menarik tangannya dan menahan napas. Sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Lalu, bisikan itu datang lagi. Akhirnya aku menemukanmu. Dika tersentak. Suara itu berada di belakangnya. Ia memutar tubuh dengan cepat, tapi tak melihat apapun. Namun hawa dingin menyelimuti sekitarnya. Napasnya semakin berat. Makhluk itu ada di sini. Tiba-tiba sesuatu menarik kakinya. Dika jatuh dengan keras ke lantai. Ia mencoba merangkak mundur, tapi tangannya tersangkut sesuatu. Kain putih. Dika menoleh. Jantungnya hampir berhenti. Itu adalah kain pembungkus mayat. Dika menjerit dan meronta, tapi kain itu semakin erat membelit tubuhnya. Hawa anyir menusuk hidungnya, seperti bau darah kering dan tanah basah. Seketika suara sirene berhenti. Sunyi. Hanya suara napas Dika yang tersengal-sengal di dalam kegelapan. Lalu sesuatu merayap dari dalam kain itu. Tangan. Tangannya dingin, kaku, membusuk. Mencengkram pergelangan Dika dan mulai menariknya ke dalam kain kafan. Dika menjerit dan berusaha meronta, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkraman itu. Prak! Suara pintu depan terbanting. Hembusan angin dingin masuk ke dalam rumah. Dan saat itu juga cengkraman tangan-tangan itu melemah. Dika membuka matanya. Lampu rumah kembali menyala. Kain kafan yang membelit tubuhnya menghilang. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar rumah. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun. Namun begitu ia mengangkat wajah, tubuhnya kembali menegang. Ambulans itu masih ada di sana. Tapi kali ini, ada seseorang di dalamnya. Di kursi kemudi, seorang pria tua duduk dengan tatapan kosong ke arah Dika. Wajahnya pucat, matanya cekung, seragam putihnya kotor dan penuh noda darah. Sopir ambulans. Dika mundur selangkah. Pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk ke arah Dika. Lalu pintu belakang ambulans terbuka dengan sendirinya. Dika mendengar suara bisikan dari dalam. Masuklah, sudah waktunya pulang. Dika menggeleng, air mata menggenang di matanya. Ia berbalik dan berlari sekencang mungkin, meninggalkan rumahnya, meninggalkan ambulans itu. Saat ia menengok ke belakang, ambulans itu mulai bergerak. Namun alih-alih melaju di atas jalan, ambulans itu perlahan menghilang larut ke dalam kegelapan. Hingga akhirnya hanya tersisa keheningan. Dika berdiri terengah-engah. Ia selamat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ambulans itu akan kembali.